Hai anak-anak, Assalamualaikum. Sampurasun. Sampes. Nah, terima kasih anak-anak. Hari ini kalian sudah hadir di kelas Ibu ya. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, ya, hari ini hari apa? Jumat. Jumat kalau dalam pendidikan karakter itu disebutnya hari apa? Nyuci. Oke, nyucikan diri. Kita ulangi dari hari Senin. Kalau Senin apa? Ajeg. Ajeg Nusantara. Hari Selasa? Mapak Buana. Hari Rabu? Maneh di Sunda. Hari Kamis? Nyaning Wawangi. Nah, Jumatnya? Nyucikan diri. Kalau Sabtu dan Minggu? Pinter, meni inget hari betah di imah mah. Oke. Ya, hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial ya. Di dalam mata pelajaran ini nanti kalian diajarkan beberapa pengetahuan tentang pembelajaran coding, apa itu coding dan apa itu kecerdasan artifisial. Nah, kalian pasti sudah menemukan atau kalian sudah menggunakan kecerdasan artifisial ini dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, cuma mungkin kalian tidak disadari apakah ini coding, apakah bukan. Ternyata yang kalian gunakan dalam keseharian kalian itu termasuk ke dalam coding. Coding itu adalah kode atau pemrograman. Pemrograman ketika kalian menggunakan perangkat komputer. Nah, bisa juga tanpa menggunakan perangkat komputer, ya, gitu. Nah, yang sekarang akan Ibu ajarkan adalah pemberian instruksi secara sistematis dan logis ke dalam games. Nah, suka main games? Iya, suka main games. Games apa yang suka kalian mainkan? Roblox. Apalagi? Hah? Minecraft. FC. Apa itu FC? Oh, FC Mobile. Apalagi? Roblox udah. Mobile Legend? PUBG? Enggak. Oh, bagus deh, daripada nanti kalian sudah kecanduan main game, jadi nanti aja kalian mengenal game-game lainnya ya. Nah, nanti yang akan Ibu ajarkan adalah game secara sederhana ya. Game menemukan rute atau jalan pada game Rabbit Run. Nah, sebelum Ibu menerangkan dan menjelaskan tentang coding dan kecerdasan artifisial, sekarang kalian simak dulu video berikut, oke? Kamu bangun tidur di tahun 2030 dan bukan alarm yang membangunkanmu, tapi suara AI yang tahu pola tidurmu. Kamu tidak lagi mengetik pesan, semua cukup diucapkan dan diterjemahkan otomatis dalam berbagai bahasa. Makanan dikirim oleh drone, kamu bekerja dari rumah, pakai teknologi realitas campuran, dan mobil tanpa sopir siap mengantar anak-anak ke sekolah. Kedengarannya seperti fiksi ilmiah, tapi arah ke sana sudah dimulai dan kita tinggal 5 tahun lagi. Tahun 2030 sering disebut sebagai titik balik besar dalam sejarah manusia. Dunia akan sangat berbeda, lebih cepat, lebih otomatis, dan lebih tergantung pada kecerdasan buatan. Tapi perubahan ini bukan cuma soal teknologi, ini soal bagaimana kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. AI sekarang sudah bisa menulis artikel, membuat karya seni, bahkan jadi customer service di banyak perusahaan besar. Di tahun 2030, AI akan lebih canggih lagi. Dia bisa memahami emosi manusia, memberi saran pribadi, dan jadi asisten kerja utama di banyak bidang, dari kesehatan, pendidikan, sampai hukum. Bayangkan, dokter yang dibantu AI mendiagnosis penyakit dalam hitungan detik, guru digital yang menyesuaikan pelajaran sesuai kemampuan setiap siswa, dan bahkan hakim yang dibantu AI untuk membaca ribuan dokumen hukum. Di Jepang, robot sudah jadi pelayan hotel. Di Amazon, gudang-gudangnya dikelola oleh ribuan robot pintar. Dan di rumah,
robot penyapu lantai bukan lagi barang mewah. Tahun 2030, robot akan masuk lebih dalam ke kehidupan kita. Bukan cuma sebagai alat bantu, tapi sebagai bagian dari sistem kerja, transportasi, bahkan mungkin teman sosial. Artinya apa? Banyak pekerjaan manual akan hilang, tapi akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang hari ini bahkan belum kita kenal. Gaya hidup juga akan berubah. Dengan internet kecepatan tinggi, metaverse, dan augmented reality, pertemuan fisik mungkin tak lagi jadi keharusan. Sekolah, kerja, bahkan hiburan bisa dilakukan sepenuhnya dari rumah. Tapi di balik kemudahan itu muncul tantangan. Kesepian digital, privasi data, dan ketimpangan akses teknologi. Tahun 2030 bukan tentang robot menggantikan manusia, tapi tentang bagaimana manusia beradaptasi dengan teknologi yang berkembang sangat cepat. Pertanyaannya sekarang bukan apa yang akan terjadi, tapi apa yang sedang kamu siapkan dari sekarang. Kalau kamu nggak mulai belajar, memahami, dan beradaptasi hari ini, besar kemungkinan kamu akan tertinggal oleh dunia yang tak menunggu siapapun. Teknologi masa depan itu sudah datang. Tinggal kita mau jadi penonton atau pelaku. Kalau kamu suka konten seperti ini, klik like ya. dan subscribe. Oke. Dan tulis di kolom komentar. Dah cukup. Nah, apa yang kalian simak dari video tadi? Yuk, boleh menyampaikan? Masa depan di tahun 2030. Coba yang keras tentang Teknologi yang akan datang di tahun 2030. teknologi yang akan datang di tahun 2030. Sekarang kita tahun berapa? 2025. Berapa tahun lagi? 5 tahun lagi. Berarti kalian nanti usianya sudah kelas berapa nanti? 5 tahun lagi berarti sudah SMA. Siap-siap SMA nanti kalian sudah berdampingan dengan robot. Siap nggak? Siap nggak? Nah, selain Kenjo, siapa yang mau menyampaikan lagi apa isi dari video yang tadi kalian simak? Ayo. Yuk. Tadi kalian melihat banyak apa? Yang putih-putih, ngangkatin dus. Apa itu? Nah, apa tugas dan peran dari si robot? Bekerja. Nah, sedangkan kalau membantu manusia, manusianya kemana? Kalau semuanya robot, kemana manusianya? Di rumah. Kepake enggak manusianya kalau udah ada robot? Tidak terpakai. Nanti ke depannya semua pekerjaan manusia digantikan oleh robot. So, kalian bayangkan. Semua pekerjaan manusia digantikan oleh robot. Tadi robot pengangkut barang. Robot pengangkut makanan, pengantar makanan. Kalian GoFood bukan diantar sama mamang Gojek lagi, tapi diantar oleh drone. Tahu drone? Kamera itu, kamera pesawat. Nah, diantar makanannya oleh drone. Kok drone tahu rumah aku, Bu? Iya, tahu. Di HP suka ada maps, itu sudah masuk ke dalam drone. Sekarang kecerdasan yang kita Hilman, yang kita kenal saat ini apa? Yang mudah kalian temui di mana? Itu depan mata kalian. Di meja kalian ada apa? Semua kecanggihan, semua data terdapat di laptop. Kamu mau berkomunikasi dengan teman kalian yang di luar negeri, bisa lewat. Kalian mau tatap muka dengan teman yang jauh, bisa menggunakan? Iya. Selain handphone, laptop juga bisa digunakan. Nanti di tahun selanjutnya dari tahun 2030 bukan menggunakan laptop lagi, bukan menggunakan HP lagi. Pakainya apa? Layar sentuh. Tapi layarnya bukan berupa perangkat, tapi sudah merupakan ini. Apa namanya? Langsung virtual. Suka lihat yang orang yang pakai perangkat ini di mata, taunya dia main game, ya tinggal gini. Ternyata apa? Di dalam perangkat yang disimpankan ke sini, dia sudah bisa bermain game, bisa perangkat komputernya sudah masuk ke dalam itu, gitu, ya. Nah, terus
Apa jadinya nanti ketika semua pekerjaan manusia, semua kecanggihan teknologi melibatkannya oleh robot manusia? Nah, bukan manusia yang perlu beradaptasi kepada robot, tapi apa yang mesti kita siapkan untuk mendampingi kecanggihan-kecanggihan tersebut. Ya, gitu. Nah, itu untuk kemajuan teknologi di masa yang akan datang. Sekarang, coding. Coding itu kan tadi kode pemrograman. Nah, salah satu kecanggihan yang biasa kita lihat, biasa kita gunakan, contohnya handphone. Zaman dulu, ibu kalau menggunakan handphone belum ada layar sentuhnya, masih ada tombol-tombolnya. Sekarang sudah layar sentuh handphonenya. Terus, untuk membuka handphone, bisa dengan apa ini? Cukup dengan pengenalan wajah. Namanya apa? Face ID. Cukup dengan lihat wajah kita langsung tombolnya terbuka. Selain itu menggunakan bentuk pola. Nah, selain membentuk pola, sidik jari. Selain itu angka, number, ya kan? Nah, itu salah satu yang biasa kita temui dalam sehari-hari. Nah, lanjut. Oke. Nah, sekarang pembelajaran codingnya akan ibu terapkan, akan ibu contohkan pada games. Ya kan? Tadi kan di awal ibu menanyakan suka main games. Games apa? Nah, itu artinya kalian sudah menggunakan kecerdasan artifisial. Nah, salah satunya sekarang lihat di meja kalian ada laptop. Kita mulai dari level 1 dulu. Boleh dipegangnya oleh siapa? Yuk dibalik. Nah, mau sama siapa? Ini pakai pin. Ke kelas Bumila pin laptopnya apa nih? Nah, oke. Sekarang lihat dulu ke papan tulis ya. Ibu mau mengenalkan salah satu games yang menggunakan pembelajaran coding. Siapa tahu nanti kalian besarnya kalian sudah belajar IT, belajar teknologi, bisa membuat game sendiri. Dari games yang kalian buat nanti bisa kalian bisa dimainkan oleh orang banyak. Nah, bisa mendapatkan hasil nggak? Iya, itu ya. Jadi dari keahlian, dari keterampilan bisa kalian manfaatkan. Oke, salah satunya ada games namanya Rabbit Run. Oke. Nah, ibu mulai dari level 1 dulu. Nah, coba tengok. Nah, rabbit mau mendapatkan makanannya berupa wortel. Nah, caranya lihat di bawah. Ada 3 rute atau 3 jalan yang harus ditempuh oleh rabbit. Kalau posisi rabbit dan wortelnya itu lurus, maka jalan yang ia tempuh hanya berjalan lurus. Oke. Nah, pegang jalannya lalu tarik ke rutenya. Nah, gitu. Langkah selanjutnya, kalau ketiganya jalannya lurus, maka sudah tinggal ditarik saja, maka jalannya akan lurus. Dapat? Oke. Sekarang lanjut di level 2. Siapa yang mau coba? Di sini di laptop ibu di depan. Boleh, Peri. Yuk. Coba. Nah, yuk lihat teman-teman. Coba perhatikan benar tidak yang dilakukan Peri. Oke, betul. Boleh tepuk tangan dulu. Kita beri tepuk hebat dulu ya. Tepuk hebat. Peri hebat. Saya hebat. Semua hebat. Pinter. Mau dilanjut? Oke. Level 3.
Siapa yang mau coba? Yuk, dari kelompok sini. Tadi kelompok sana sudah, sekarang kelompok sini. Boleh. Nanti gantian ya. Ayo, nggak usah malu-malu, oke? Yuk, mulai. Rabbitnya posisinya ada di bawah. Jalan manakah yang harus ia tempuh dulu? Tadi kekunci. Coba lihat, betul? Oke, beri tepuk tangan dulu buat Kenjo. Oke, kita beri wush dulu pada Kenjo. 1, 2, 3, wush. Oke, ya. Sudah siap? Sudah siap? Oke, sekarang lihat di sana ada level. Ada level dari game Rabbitnya. Ibu mau tunjuk untuk kelompok ini, kerjakan level 6. Nah, klik level 6. Oke, coba kerjakan. Untuk kelompok ini kerjakan level 7. Stop. Boleh dimajuin ke bawah. Nah, klik Rabbitnya. Udah. Klik Rabbitnya. Oh, internetnya. Yuk. Tadi level berapa kelompok ini? 7. Tarik ke bawah. Klik 7. Nah, gini. Supaya layarnya penuh. Nah, yuk. Kelompok ini sudah? Satu lagi. Oke. Pencet tarik. Dibantu. Nah, ditekan. Sudah? Oh, beri tepuk tangan dulu buat kelompok ini. Ya. Mau dilanjut boleh. Sambil menunggu yang ini. Bisa? Dipencet, ditarik ke atas. Nah. Harus sampai dulu. Iya. Nah, lihat beloknya, belok kanan kah, belok kiri kah? Sampai ke posisinya, baru nanti dia bisa. Pencet tarik. Nggak bisa 2 orang, 1. Nah, karena nanti dia bingung. Pencet tarik. Sini. Ya, sini. Ini nih. Pencetnya ini ke jempol. Pencet, tariknya geser. Ini pencet, ini tarik. Stop. Pencet, tarik. Nah, pinter. Iya, yuk lanjut. Jalan mana lagi? Ayo. Kelompok sana sudah mencoba level lain.
Yuk, pinter. Lagi. Pencet. Nah, tarik. Pencetnya yang sebelah sini. Oke. Yang belum pegang siapa? Renata mau? Nah. Ayo Renata, nggak apa-apa. Sok coba. Oke, pinter. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok ini. Boleh coba di level selanjutnya. Oke. Dah? Yuk, kelompok ini salah seorangnya presentasikan ke depan. Lihat, siapa yang mau coba? Tadi level berapa kelompok ini? 6, boleh. Siapa yang mau ke depan? Gantian. Dini, ayo Dini. Yuk. Gak apa-apa, yuk. Di sini, di laptop ibu. Mau Dewi aja. Nah, klik level 6. Tadi kalau jalannya belokan, maka rute mana yang ia pakai? Oh, mau itu dulu, boleh. Tadi level berapa kelompok ini? Iya, 6 kan? Pakai mouse. Nah, klik yang ini yang kanan. Tarik ke atas, geserin. Ke sininya dulu. Klik, tarik. Nah, mana? Arahin. Karena ini, ulangi. Berarti ulangi lagi. Temannya boleh bantu arah mana, rutenya jalan mana yang lurus, terus belok, terus belok. Oke. Iya, beri tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih buat kelompok ini ya. Lanjut kelompok satunya lagi. Kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 2 boleh. Tadi level berapa yang kalian diskusikan? 7. Boleh, siapa yang mau maju? Boleh. Ya, ini level 7. Oke. Temannya bisa dilihat, boleh dibantu kalau misalkan nanti dia keliru. Ternyata udah canggih ya, udah biasa, udah main game ya. Berarti ketahuan setiap harinya suka main game, main HP. Nah, langsung sekali jalan. Klik, geser. Nah, oke, betul. Iya, beri tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Boleh kembali ke kelompoknya. Nah, sudah bisa? Nah, hari ini kita gamenya game Rabbit. Nanti di pertemuan yang akan datang, Ibu akan menampilkan game lainnya yang lebih seru dari ini. Siap? Oke ya. Nah,
Kelompok 1 dan 2 sudah mengerjakan gamesnya di level 6 dan level 7. Nanti kalian bisa coba di level yang lebih tinggi lagi. Di situ sampai dengan level 15. Nah, sekarang ya Ibu akan membagikan soal evaluasi untuk pembelajaran ini ya. Soalnya Ibu akan bagikan berupa LKPD yang akan kalian kerjakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sudah, mundurin dulu. 6, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu, nah, lembar kerjanya sudah. Nah, ini jalan rutenya. Nanti kalian bisa pasangkan dulu. Pasangkan dulu ke dalam jalannya, baru nanti kalian tempel. Takutnya nanti kalau tidak dipasangkan dulu, kalian salah menempatkan jalannya. Ya. Boleh satu-satu. Masing-masing jalannya ada 7 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu-satu, nanti diambil satu-satu. Hati-hati, jangan tercecer. Kelompok ini satu lagi. Sok, dibuka, pasangkan dulu ke dalam lembar kerjanya, baru nanti ditempel. Nah, ini lemnya yang ini ya. Sok, diambil, pasangkan dulu. Iya di sini. Terus, nanti baru tempelkan satu-satu. Jangan lupa di lembar kerjanya ditulis nama dan kelasnya ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yuk, yang sudah ketemu jalannya boleh langsung ditempel. Ditoel. Sedikit aja. Lengkap jawaban rutenya, jalannya. 9. Kelompok 1 aman? Aman. Kelompok 2 aman? Atau sulit? Aman, oke. Sudah? Oke. Sini Ibu lihat dulu. Oke, sip. Ya, kumpulkan di sini dulu. Nah. Kelompok 1 sudah ada yang selesai? Lemnya ya. Tuh, udah selesai? Iya. Kalau sudah selesai simpan dulu di sini. Ada lemnya kebagian?
Sudah selesai? Oke. Di sini dikumpulkan. Oke. Peri sudah. Empat. 5, 6, 2 lagi. Ini sudah berapa? Baru 1 orang. Sudah? Oke, 2. Ini lemnya yang ini. Lemnya paten. Sudah semua? Oke, kelompok 2 sudah semua loh. Sudah. Nah, simpen di sini. Ada di situ. Sudah? Ini 1. Hah? Itu tuh punya Tommy. Yang ini. Kelompok 2, oke Ibu cek ya. Kelompok 2 punya Renata. Oke, baik, betul. Punya siapa tadi yang kedua? Ismar. Oke, betul. Punya Peri. Betul. Cuma kurang lurus ya nempelinnya ya. Lanjut punya Didin. Ya. Terus punya Dini. Terakhir Ara. Oke, bagus, rapi. Sip. Kelompok 1 semuanya benar. Beri tepuk tangan dulu. Hebat. Sekarang kelompok 2. Sudah semua kan? Oke. Sekarang Ibu cek dulu. Sri Dewi. Betul. Ore. Kedua. Dini Amira. Sip. Bagus. Betul. Ketiga Tiara Lutfi. Oke. Baik. Hilman. Sip. Bagus. Tommy. Ya, betul. Dan terakhir Kenzo. Kok mencong-mencong gak kurang lurus? Tidak apa-apa, tapi benar, hanya menempelkannya saja. Ya. Kelompok 1, kelompok berapa ini? Ya, kelompok 1 betul semua. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Nah, ya. Dari pembelajaran ini dan lembar kerja yang sudah kalian lakukan, kalian bisa memecahkan masalah. Betul nggak? Betul. Kalian bisa menemukan jalan keluarnya. Betul tidak? Nah, yang namanya sebuah instruksi, ini kan ada instruksinya ya di bagian atas ya. Kalian bisa kalian bisa membaca instruksinya dengan baik dan bisa menyelesaikan masalah yang ada. Sama seperti permainan apa yang pernah kalian lakukan tanpa menggunakan perangkat komputer. Itu yang oh itu. Permainan jadulnya apa? Ular? Iya, permainan ular tangga. Sama, dia juga menemukan jalan keluarnya. Jalan yang ia tuju, dimulai dari garis start gitu ya. Nah, dalam permainan ular tangga juga ada proses pemecahan masalah. Ketika ia memilah dadunya, berapa langkah yang ia akan maju? Ketika dia menemukan tangga, artinya dia bisa langsung naik. Ketika dia menemukan berada di posisi ada ularnya, maka dia akan turun kembali. Siapa yang
belum pernah sama sekali bermain ular tangga? Nggak ada yang ngacung, berarti semuanya pernah. Iya, itu juga salah satu sebagai pembelajaran coding karena di sana ada proses pemecahan masalah dan penentuan jalan keluar, ya. Nah, dari pembelajaran ini ya sudah kita lakukan semua. Di pembelajaran yang akan datang, di pertemuan yang akan datang nanti kita akan belajar tentang games lainnya yang lebih menarik dari ini dan game yang harus menggunakan tantangan. Nah, ada tantangannya gitu. Selain ini juga nanti Ibu akan menyediakan lembar kerja yang bisa kalian selesaikan dengan baik. Oke. Nah, dari pembelajaran ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tentang lembar kerjanya ini sudah. Tentang kemajuan teknologi yang tadi kalian simak dalam video. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada ketakutan apa yang akan kalian hadapi ke depannya? Boleh, ada yang mau nanya? Nanya dong. Ayo Kenzo. 2030. Iya. Bu, memangnya nanti di tahun 2030 semuanya akan dikerjakan oleh robot. Jangan tidak menunggu di tahun 2030 saja kita sudah menghadapi yang namanya kemajuan teknologi. Contohnya apa? Kalian kalau ini SMS atau WA dibalasnya oleh siapa? Apakah orang yang mengetik atau spam atau ini apa namanya? Chatbot. Nah, itu. Kan langsung ketika kalian WA, dia langsung balas kan? Nah, terima kasih setelah menghubungi. Nah, itu juga salah satunya. Terus di pabrik sudah menggunakan perangkat mesin yang canggih. Sedangkan pegawainya atau karyawannya bekerjanya apa? Hanya packing, ngebungkus. Tapi yang mengerjakannya sudah dengan mesin. Nanti lebih canggih lagi menggunakan robot. Jadi nanti yang ngangkutin dari sini ke sana robot. Kalian berangkat ke sekolah ya, pesen Gojek. Nah, itu juga udah salah satunya. Tidak telepon Mang Ojek, enggak, tapi kalian menggunakan aplikasi. Dari mana si aplikasi itu mengetahui posisi kalian? Nah, kalian kan tinggal mengetikkan alamat kalian, nanti si Mamang Gojeknya langsung menemukan rumah kalian. Melihat dari mana? Maps itu. Kalian kalau pergi-pergi suka menggunakan maps? Iya, tidak tahu rumahnya Didin, cari rumah Didin. Di mana letak rumahnya? Alamatnya di mana? Tinggal ketik. Nanti langsung diarahkan ke rumah Didin. Ya, di situ ada yang mau bertanya lagi? Boleh? Terus manusianya kerja apa, Bu? Nah, ini ketakutan dan tantangan yang akan kita hadapi kalau semuanya kalau semuanya menggunakan robot, manusianya kerja apa? Coba kalian bayangin. Kalian nih usia-usia sekolah, nanti ketika kalian lulus sekolah, kalian kuliah, setelah kuliah kan kalian berharapnya bekerja. Tapi pekerjaannya itu semua sudah dilakukan oleh robot. Kaliannya ngapain? Bu, berarti aku nggak kerja dong. Bisa jadi, karena semuanya sudah menggunakan robot. Makanya tantangan kedepannya yang harus kita hadapi ya adalah kita nggak boleh kalah pintar dari robot. Nggak boleh kalah pintar dari komputer. Awal mulanya komputer ini dibuatnya oleh siapa? Manusia. Robot dibuatnya awal mulanya dari siapa? Manusia. Berarti yang lebih pintar robotnya atau manusianya? Manusianya. Kecerdasan manusianya lah yang bisa menciptakan robot. Kecerdasan manusia yang bisa menciptakan kemajuan teknologi. Gitu. Ya, kan? Berarti dari sekarang kita harus apa? Supaya bisa menghadapi tantangan di tahun 2030 ke depannya.
harus pinter, ya nggak? Kalau pinter berarti kita harus apa? Belajar yang rajin, yang tekun. Boleh main komputer boleh, tapi jangan cuma main game aja. Pelajari yang lainnya yang membuat kalian ahli dalam bidang tertentu, apalagi di bidang teknologi. Udah cukup? Ada yang mau bertanya lagi, ada apa atau ada yang mau main game lagi? Nanti di pertemuan selanjutnya ya. Nah, dah pembelajaran hari ini sudah kita laksanakan semua. Ibu harap semua yang telah kita laksanakan semoga bermanfaat untuk pembelajaran kita ke depannya dan menjadi menjadi pelajaran kita mana yang mesti kita hadapi, itulah tantangan kita untuk ke depannya, dan mana yang mesti kita filterisasi, yang baik kita lakukan dan yang tidak baik jangan dilakukan. Nah, itu saja pertemuan hari ini dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke, terima kasih semuanya. Boleh kembali ke kelas dan istirahat.